Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi pendidikan biologi semester 5. Tujuan kami membuat video pembelajaran tentang hormon tumbuhan untuk memenuhi mata kuliah fisiologi tumbuhan yang diasuh oleh Ibu Gertrudis Helmina Nau, SPD, MSc. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi tentang hormon tumbuhan yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman dan saya sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang hormon tumbuhan dan fungsi hormon. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hormon tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hormon tumbuhan atau fitohormon. Hormon tumbuhan atau fitohormon merupakan senyawa organik atau non-nutrisi yang disintesis pada bagian tertentu di suatu tumbuhan, kemudian ditranslokasikan ke bagian lain pada tumbuhan. Yang kedua, fungsi hormon. Fungsi hormon itu sendiri yaitu untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, maupun perkembangan. Nah, hormon tumbuhan dapat mempengaruhi laju perkembangan pada suatu bagian tertentu pada tumbuhan. Ada 7 jenis hormon pada tumbuhan, yaitu yang pertama auksin, yang kedua sitokinin, yang ketiga giberalin, yang keempat gas etilen, yang kelima asam absisat, yang keenam kalin, dan yang ketujuh asam traumalin. Yang pertama hormon auksin. Hormon auksin merupakan senyawa asam asesat dengan gugus indol dan derivat-derivatnya. Hormon ini ditemukan oleh Fritz Wenz pada tahun 1928. Pusat pembentukan hormon auksin ini pada ujung kolektil atau ujung pada tumbuhan. Faktor penghambat kerja hormon auksin adalah cahaya matahari. Tanaman yang terkena cahaya matahari akan mengalami kerusakan sehingga pertumbuhannya menjadi lebih lambat. Sebaliknya, jika tanaman yang tidak terkena cahaya matahari, pertumbuhannya akan menjadi lebih cepat. Pertumbuhan tanaman di tempat yang gelap atau tidak terkena cahaya matahari dikenal dengan istilah etiolasi. Berikut fungsi dari auksin. Yang pertama, merangsang perpanjangan sel. Yang kedua, pembentukan bunga dan buah. Yang ketiga, pemanjangan titik tumbuh. Yang keempat, pembentukan akar lateral. Yang kelima, terjadinya proses diferensiasi. Yang keenam, mempengaruhi pembengkokan batang. Kita masuk yang kedua, yaitu hormon sitokinin. Hormon sitokinin adalah sekelompok hormon tumbuhan dan zat pengatur tumbuh yang mendorong terjadinya pembelahan sel di jaringan meristematik. Selain peran utamanya sebagai pengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel, sitokinin juga mempengaruhi dominasi pucuk, pertumbuhan kuncup, dan penuaan daun. Sitokinin ditemukan oleh Scone dan Miller. Sitokinin dapat dihasilkan di dalam batang, akar, dan akan diteruskan ke organ lain. Yang berikut fungsi dari hormon sitokinin. Itu yang pertama, merangsang proses pembelahan sel. Yang kedua, menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, mempengaruhi pertumbuhan tunas dan akar. Yang keempat, meningkatkan daya resistensi terhadap pengaruh yang merugikan. Yang kelima, menghambat penguningan daun. Baik, kita masuk pada yang ketiga, yaitu hormon giberalin. Hormon giberalin merupakan hormon yang pertama kali ditemukan pada jamur Giberella fujikuroi dan merupakan parasit pada tumbuhan padi. Fungsi hormon giberalin yaitu yang pertama, merangsang pembelahan sel kambium. Yang kedua, merangsang pembangunan lebih awal sebelum waktunya. Yang ketiga itu yang merangsang pembentukan buah tanpa biji. Yang keempat, merangsang tanaman tumbuh sangat cepat. Hormon tumbuhan yang keempat adalah gas etilen.
Gas etilen pertama kali ditemukan pada tahun 1901 oleh ilmuwan Rusia yang bernama Dmitri Neljubov. Gas etilen merupakan hormon tumbuh yang dalam keadaan normal berbentuk gas. Fungsi gas etilen antara lain, yang pertama, membantu memecahkan dormansi pada tumbuhan. Yang kedua, mendukung pematangan buah. Yang ketiga, mendukung terjadinya pelapukan atau pengguguran daun. Yang keempat, mendukung proses pembungaan. Yang kelima, menghambat pemanjangan akar pada beberapa spesies tanaman. Yang keenam, menstimulasi perkecambahan. Yang ketujuh, mendukung terbentuknya bulu-bulu pada akar. Oke, selanjutnya kita masuk pada yang kelima, asam absisat. Di mana asam absisat ini merupakan hormon yang akan memperhambat proses pertumbuhan dari suatu tanaman, baik dalam bentuk menurunkan kecepatan maupun dalam menghentikan pembelahan dan juga pemanjangan sel. Nah, adapun fungsi dari asam absisat ini, yang pertama dalam menghambat perkecambahan biji, yang kedua dalam mempengaruhi pembungaan pada tanaman, yang ketiga dalam memperpanjang masa dormansi umbi, dan yang terakhir dalam mempengaruhi pertumbuhan pucuk untuk melakukan dormansi. Baik, yang keenam, hormon kalin. Hormon kalin adalah hormon yang mempengaruhi pembentukan organ. Berdasarkan organ yang dipengaruhi kalin, dibedakan atas 4, yaitu rizokalin, kaulokalin, filokalin, dan antokalin. Yang pertama, rizokalin. Rizokalin berfungsi sebagai mempengaruhi pembentukan akar. Sedangkan yang kedua, kaulokalin berfungsi sebagai mempengaruhi pembentukan batang. Dan yang ketiga, filokalin berfungsi sebagai mempengaruhi pembentukan daun. Sedangkan yang terakhir, antokalin berfungsi pembentukan bunga dan buah. Baik, sekarang kita akan lanjut kepada asam traumalin atau asam traumalat. Bila tumbuhan terluka atau mengalami luka tersebut dapat diperbaiki. Kemampuan tersebut disebut dengan restitusi atau regenerasi. Peristiwa ini terjadi karena adanya asam traumalin. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami tentang hormon tumbuhan. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi ada kata-kata atau materi yang kurang. Sekian dan